Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan dosa yang tidak kita sadari. Teman-teman sekalian, menutup aib sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan larangan mengumbar aib, kekurangan, kejelekan seseorang menjadi salah satu penyebab turunnya ayat suci Al-Quran. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau biasanya setelah makan punya kebiasaan tidur, kemudian mendengkur. Lalu perbuatan Salman Al-Farisi ini kemudian dipergunjingkan oleh orang-orang yang mengetahui perilaku Salman, sehingga akibatnya aib atau kekurangan dari Salman Al-Farisi ini tersebar luas. Maka atas kejadian ini turunlah ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa, dan jangan cari-cari kesalahan orang lain juga. Jangan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah tempat penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita lihat bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 dosa di masyarakat secara berurutan yang tanpa kita sadari sebagian dari kita melakukan. Yang pertama adalah berburuk sangka, kedua adalah terjasus atau cari-cari kesalahan orang, dan kemudian yang ketiga adalah orang yang membuka aib atau membicarakan kejelekan orang lain. Jadi berawal dari prasangka yang tidak pada tempatnya alias seuzon, prasangka buruk. Setelah itu biasanya akan dilanjutkan dengan cari-cari kesalahan, mencari informasi apakah prasangka kita benar atau salah. Kemudian biasanya kita akan memulai ghibah atau membuka aib orang lain. Teman-teman, membuka aib orang lain seolah zaman yang sekarang menjadi perkara yang sangat remeh, ringan. Dengan mudah kita membicarakan cacat atau celah orang lain sehingga begitu mudah sekali meluncur dari lisan kita. Kita lupa sahabat semua, kita membuka aib orang lain, membicarakan kekurangan, keburukan, celah orang lain seolah-olah diri kita ini sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa. Ada pepatah yang sering kita dengar, kuman di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Maksudnya dari pepatah ini, kita ini sering disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, sibuk dengan kekurangan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sementara lupa aib diri kita sendiri yang banyak ini. Justru tidak diperhatikan apa yang sebenarnya kita dapatkan ketika kita membuka aib orang lain.
Muslim itu bersaudara. Seorang muslim, kata Rasulullah, terhadap muslim yang lainnya ibarat satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, satu bagian tubuh yang lain, maka bagian tubuh yang lain juga merasakan hal yang sama. Mari kita lihat perkataan atau sabda dari Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah, membicarakan keburukan kaum muslim. Jangan cari-cari kekurangan mereka, karena orang-orang yang suka mencari kekurangan, kejelekan, keburukan kaum muslim, Allah pun akan mencari-cari kekurangannya. Allah pun akan mencari-cari kekurangannya, dan siapa yang dicari-cari kekurangannya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarkan di dalam rumahnya, walaupun ia bersembunyi dari manusia." Jadi teman-teman sekalian, jika kita membuka aib orang lain, maka diri kita yang punya banyak sekali aib ini pun pastinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita menutup aib orang lain, maka Allah pun akan tutup aib kita. Orang-orang selama ini senang pada diri kita. Kenapa teman-teman sekalian? Karena Allah telah menutup aib-aib kita di hadapan mata manusia. Kalau Allah buka, maka orang tahu betapa kotornya diri ini, betapa menjijikkan diri ini. Maka kalau engkau ingin Allah menutup aibmu, maka tutuplah aib. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis At-Tirmidzi, sahabat sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara 'alal muslimin fid dunya, satarallahi 'alal fid dunya wal akhirah." Yang artinya, barang siapa yang menutup aib orang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sementara saya teringat sahabat sekalian tentang perkataan dari seorang ulama salafi berkata, "Aku mendapati orang-orang yang tidak memiliki celah atau tidak memiliki kekurangan, lalu mereka membicarakan aib manusia. Maka manusia itu menceritakan aib-aib mereka. Aku dapati pula orang-orang yang memiliki aib, namun mereka menahan diri dari membicarakan aib manusia yang lain. Maka manusia pun akan melupakan aib mereka." Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa manusia ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah tahu bahwa dia berbuat maksiat. Jadi kalau kita lihat orang yang soleh ini suatu ketika tergelincir dalam satu kesalahan, maka kita tidak boleh menyikapi atau menceritakan, karena ini termasuk perbuatan yang zalim. Jangan kita menyebarkan kejelekan di kalangan orang-orang yang beriman. Teman-teman, kita lihat di dalam surah An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallazina yuhibbuna anna tashi'al fasihatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi sahabat sekalian, kembali lagi tadi bahwa ketika ada orang-orang soleh yang kemudian berbuat keburukan, yang selama ini kita lihat tidak pernah berbuat keburukan, maka jangan kita menceritakan atau membongkar atau mensyiarkan akan keburukan dia tersebut. Sebaliknya, kalau kita lihat ada seseorang memang terkenal sangat suka untuk berbuat maksiat tanpa malu-malu, berbuat keburukan, tidak peduli ketika berbuat kejahatan dengan pandangan orang lain, tidak peduli dengan ucapan orang lain, tidak peduli dengan nasihat orang lain, maka ketika kita membicarakan orang ini, jadi sahabat sekalian, kembali pada perkara membuka aib, tahan lisan kita dan sibukkan diri kita yang penuh dengan dosa ini, sibuk dengan diri kita, maka kita tidak punya waktu untuk sibuk dengan hidup yang lain. Maka pada hari ini saya ingin menutup dengan sebuah kisah dari seorang sufi masyhur dengan akhlak yang sangat mulia dalam menjaga kehormatan seseorang dan tidak membongkar aib seseorang. Sufi masyhur tersebut namanya adalah Abu Abdurrahman Yatim bin Umman, atau dikenal dengan julukan si Tuli. Kenapa? Pada suatu ketika ada seorang ulama yang terkenal ini, atau seorang sufi yang terkenal ini pernah datangi oleh seorang wanita. Wanita ini ingin berkonsultasi perkara agama kepada hakim,
kepada orang sufi yang bernama Hatim ini. Kemudian tiba-tiba wanita tersebut buang angin dengan suara yang sangat keras, teman-teman sekalian, hingga terdengar oleh Hatim. Tentu saja perempuan ini merasa sangat malu serta merah pada wajahnya, merasa tidak sopan terhadap ulama yang sangat hebat ini di hadapannya. Maka ketika mendengar bunyi suara buang angin ini, apa yang dilakukan oleh Hatim? Tidak bereaksi apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa di dalam raut wajahnya. Sampai perempuan ini dengan sangat malu berkata, "Sebetulnya saya ingin bertanya kepada Anda tentang suatu perkara." Pura-pura tuli. "Ada apa bu? Ada apa bu?" Lalu perempuan ini pun mengeraskan suaranya, dan Hatim berkata, "Saya tidak dengar, saya sebenarnya tuli." Kemudian teman-teman sekalian, perempuan tersebut pun menjadi lega karena mengira Hatim itu benar-benar tuli. Maka sejak kejadian itu, Hatim menjadi orang yang pura-pura tuli demi menjaga perasaan sang perempuan itu. Sehingga ia pun dijuluki sebagai si tuli. Gelar si tuli ini dinisbatkan kepada Hatim selama 15 tahun demi melindungi martabat perempuan tersebut. Itulah sahabat sekalian bagaimana sikap seorang muslim dalam menjaga kehormatan saudaranya sendiri. Jadi sahabat sekalian, kita tidak perlu capek-capek memikirkan aib orang lain atau bahkan menceritakan aib saudara kita di hadapan orang lain. Berkonsentrasi kepada diri kita sendiri. Aib kitalah yang paling tahu. Aib orang lain kita tidak pernah tahu mengenai seluk-beluk hati mereka. Anggap diri kita ini selalu lebih rendah daripada orang lain, sehingga kita tidak punya kemampuan untuk dan punya kuasa untuk membuka aib orang lain. Kita akan mendengar bagaimana perkataan dari Abdullah Al-Muzani ini mengatakan, jika iblis memberikan waswas kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah jika ada orang yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, coba orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka yang lebih baik dariku. Tapi juga ada orang lain yang lebih muda dari kita, maka seharusnya kita katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ini sebenarnya lebih baik daripada aku. Saya minta teman-teman sekalian anggap diri kita ini lebih rendah daripada orang lain, sehingga tidak mampu untuk membuka aib orang lain, tidak sampai hati untuk membuka aib orang lain. Yang harus kita ingin sekali lagi adalah bahwa kita sibuk dengan diri kita sendiri, dengan kesalahan diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkatakan, hisaplah dirimu sendiri terlebih dahulu teman-teman sekalian sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan ini kita menjadi orang yang berhati-hati terhadap apa-apa yang keluar dari mulut kita. Semua yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang bermanfaat, adalah hal-hal yang penuh dengan kebaikan, bukan yang menceritakan keburukan orang lain dan menyebabkan orang lain benci satu sama lain, bahkan menyebabkan permusuhan dan sebagainya. Islam rahmatan lil alamin, maka kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, semoga kita berjumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.